Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Tutoruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai putusan hakim ya terhadap Richard Eliezer selaku terdakwa dalam pembunuhan ya Brigadir Joshua. Di mana di dalam vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa Richard Eliezer ini memang sangat ringan ya, selama 1 tahun 6 bulan dari terdakwa lainnya. Banyak juga orang yang mempertanyakan mengapa Richard Eliezer ya, yang notabene-nya selaku eksekutor di dalam pembunuhan Brigadir J mendapat hukuman 1 tahun 6 bulan ya. Sebab hukuman ini katanya terlalu ringan. Dan ada juga orang yang mendukung dengan putusan majelis hakim ini. Ya kan, itu dia. Tetapi saya melihat di sini putusan majelis hakim ya yang menghukum terdakwa Richard Eliezer selama 1 tahun 6 bulan ini memang putusan yang sangat adil menurut saya. Ya, meskipun Richard Eliezer ini tidak bisa bebas ya, karena memang tindakannya telah menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi di balik dari putusan hakim ini saya melihat bahwasanya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara terdakwa Richard Eliezer ini ingin membuktikan bahwasanya di Indonesia ini masih ada keadilan. Teruntuk kepada orang-orang yang berani mengungkap ataupun orang yang bekerja sama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Ya, orang yang telah jujur dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Harus kita akui bahwasanya majelis hakim ini memang sangat nekat menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan ini. Tetapi di balik itu, ya, di balik orang yang mempertanyakan mengapa Richard Eliezer terlalu ringan, ya, karena katanya dia adalah eksekutor. Selama ini di dalam proses pemeriksaan, ya, terhadap pembunuhan Brigadir J ini banyak kontroversialnya. Bahkan sampai-sampai masyarakat Indonesia tidak percaya dengan kepolisian ya, mempertanyakan kepolisian Republik Indonesia. Banyak juga orang yang beranggapan bahwasanya ya untuk apa lapor polisi kan gitu. Ini kan menjadi kegaduhan terhadap masyarakat. Mempertanyakan penegakan hukum di Indonesia, apakah masih ada? Ya. Sampai pada akhirnya di dalam proses pemeriksaan, proses persidangan, ya, terungkaplah bagaimana Brigadir J ini dibunuh. Apabila memang Richard Eliezer ini tidak jujur dalam mengungkap kasus pidana ya, ataupun dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J ini, bisa-bisa saja Ferdy Sambo ataupun yang lainnya, terdakwa yang lainnya, hukumannya lebih ringan bahkan bebas. Ya, tetapi di balik itu semua, masyarakat Indonesia tidak percaya lagi dengan hukum yang ada di Indonesia, apalagi dengan kepolisian Republik Indonesia. Dalam putusan majelis hakim ini adalah momentum baik ya, agar masyarakat bisa percaya lagi dengan penegakan hukum, terutama dengan hakim. Kepercayaan masyarakat terhadap hakim-hakim di Indonesia itu lebih baik lagi, karena memang telah dibuktikan ya, Richard Eliezer selaku justice kolaborator ini ya, yang telah mengungkap, yang telah jujur ya tentang terbunuhnya Brigadir J ini ya, diberikan hukuman yang lebih ringan daripada terdakwa lain ya. Apabila memang Richard Eliezer divonis sama halnya dengan Ferdy Sambo ataupun 12 tahun penjara, bisa-bisa masyarakat Indonesia tidak percaya dengan kepolisian Republik Indonesia, dengan penegakan hukum di Indonesia ya. Bahkan sampai Hotman Paris sendiri mempertanyakan jaksa penuntut umum dengan putusan majelis hakim terhadap Richard Eliezer ini 1 tahun 6 bulan ini, apakah jaksa banding atau tidak. Memang secara hukum memang apabila jaksa penuntut umum ya, di dalam perkara pidana dia telah menuntut 12 tahun penjara, tetapi majelis hakim menjatuhkan 1 tahun 6 bulan penjara di bawah dari 2/3 dari tuntutan jaksa, itu memang wajib hukumnya banding. Tetapi di dalam kasus ini kita bisa melihat bahwasanya jaksa alangkah lebih baiknya tidak usah banding,
alangkah lebih baiknya menerima dengan putusan hakim ini, agar memang betul-betul jaksa penuntut umum ini merupakan ya jaksa penegak hukum yang bisa membersihkan nama baik penegakan hukum ini dari sebelumnya, di mana memang atas kasus Ferdy Sambo ini banyak masyarakat yang tidak percaya dengan penegakan hukum, terutama kepolisian. Ya, banyak juga yang beranggapan nanti Ferdy Sambo bebas, ya kan, ataupun dihukum ringan kan gitu. Tetapi di dalam kasus ini, majelis hakim yang mulia yang memeriksa memberikan harapan baik kepada masyarakat Indonesia bahwasanya ada majelis hakim ataupun ada oknum-oknum hakim yang baik yang memeriksa, memutus perkara pidana dengan hati nuraninya dan melihat semua seluk-beluk hukum. Ya. Saya melihat putusan hakim ini merupakan putusan hukum untuk kedepannya, agar nantinya orang-orang baik yang berani mengungkap peristiwa pidana, berani mengungkap dengan jujur, dengan baik, dan bekerja sama dengan penegak hukum, agar memang hukum itu berjalan dengan baik. Ya kan, selama ini banyak juga orang yang tidak berani jujur dalam mengungkap adanya peristiwa pidana, karena memang beginilah, banyak nantinya tidak sesuai dengan harapannya. Tetapi hakim yang memeriksa perkara ya selaku Richard Eliezer terdakwa memberikan harapan baik, memberikan angin segar, dan ini harus kita dukung. Putusan hakim ini harus kita dukung, dan agar nantinya penegakan hukum itu lebih baik lagi. Hakim itu memutus perkara pidana itu berdasarkan hati nuraninya. Ya. Apakah hakim percaya bahwasanya dihukum begini akan lebih baik atau tidaknya? Itulah hebatnya hukum di Indonesia. Hati nurani hakim itu perlu disentuh, perlu diberikan kepercayaan bahwasanya yang dikatakan bahwasanya peristiwa pidana itu merupakan inilah sesuai dengan yang dikatakan oleh terdakwa ataupun ya justice kolaboratornya. Saya mendukung sekali dengan putusan majelis hakim ini, karena memang pertama Richard Eliezer sudah berani mengungkap kebenaran, berani bertanggung jawab ya. Kedua, memang Richard Eliezer ini merupakan anak muda ya, masih 24 tahun. Kita juga harus bisa melihat apabila nantinya dia dihukum 12 tahun penjara ataupun lebih, masa depannya akan suram ya, masa mudanya akan suram karena akan mendekam di penjara. Sehingga memang orang baik dan masih muda harus dipertimbangkan, harus diberikan hukuman yang bagaimana dia bisa ya berkarya ke depannya. Apabila diponis lebih berat lagi, suramlah masa depannya, hancurlah masa depannya, cita-citanya pun bahkan susah lagi dikejarkan gitu dia. Ya, karena kita lihat majelis hakim ini yang memeriksa perkara Richard Eliezer ini menyentuh masyarakat banyak dan menunjukkan keadilan di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia masih ada dan masih baik. Jadi masyarakat Indonesia percaya lagi kepada penegakan hukum. Ya, terima kasih. Salam.